Batam TV, Jembatan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara selamat malam, salam sejahtera. Saya Sufani Safrudin hadir dalam program alternatif pada malam hari ini bersama pengobatan Al-Jawad. Bagi Anda yang di rumah yang ingin bergabung nanti bersama kami di line telepon kita di 462218, kita tunggu line telepon Anda. Telah hadir bersama saya pada malam hari ini Bapak Ibrahim selaku Direktur Al-Jawad. Kita langsung saja perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin dulu nih Pak ya. Minal aizin wal faizin ya Pak. Baik, mungkin tema kita hari ini adalah mengenai kapankah Anda dikatakan sehat. Dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan saya dan juga menjadi pertanyaan pemirsa di rumah, yaitu mengenai banyak orang yang mungkin pernah merasakan setelah berobat, kemudian ada dicek melalui lab bahwa dikatakan dia sehat-sehat aja kata dokter. Padahal alat untuk menggunakan tesnya kesehatan itu menggunakan alat yang sangat mutakhir, tapi dia mempunyai keluhan. Nah ini gimana sebenarnya Pak Ibrahim, bisa dijelaskan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV sekalian, mungkin belum terlambat saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam ruang alternatif dan saya membawa judul kapankah seseorang itu dikatakan sehat. Jadi setelah acara ini Anda bisa, pemirsa sekalian bisa mengetahui diri Anda itu sehat atau tidak. Dan bagaimana seharusnya orang yang sehat itu. Dan seperti juga yang ditanyakan Bu Fani tadi, saya akan jawab insya-Allah. Dan saya mengundang pemirsa sekalian, apapun masalah Anda tentang kesehatan, silah ajukan, saya insya-Allah saya akan jawab dengan sebaik mungkin sesuai dengan ilmu yang saya punyai. Dan mudah-mudahan Anda mendapatkan solusi daripada masalah-masalah yang mungkin juga sudah lama mengidapkannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Fani, saya ingin menerangkan dulu tentang sebenarnya nikmat sehat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah suatu nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Nikmat kesehatan adalah nikmat yang paling besar. Artinya di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat sehat ialah yang nombor satu. Kalau badan sehat, duit tidak ada, duit bisa dicari. Betul. Kalau badan sakit, duit banyak pun nggak ada artinya, nggak bisa dinikmati kesehatan itu. Saya ada di Malaysia dulu, itu saking banyak uangnya, dia tidur tuh di atas uang. Wow. Tidur itu di atas uang. Tetapi dia mempunyai penyakit bengkak-bengkak. Dan itu gatal. Termasuk di mukanya. Dia sudah menghabiskan uangnya untuk berobat ke seluruh dunia. Tapi tidak juga sembuh. Artinya karena kesehatannya terganggu, uang yang banyak sudah tidak bisa dinikmati dan tidak memberikan kebahagiaan kepada dia. Jadi nikmat sehat adalah nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Karena waktu sehat sebenarnya orang lupa bagaimana sakit itu. Jadi banyak yang tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga pemakanan. Contohlah kayak lebaran baru-baru ini kan. Itu semua kebanyakannya kan kita itu ya biasanya lepas bebas lah begitu makan tuh. Iya benar Pak. Sehingga ketika bulan puasa darah yang dulu tinggi itu sudah mulai normal. Sehabis lebaran tak naik lagi. Begitu juga dengan penyakit-penyakit lainnya. Jadi artinya bahawa sehat adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah, yang patut, sangat-sangat patut kita syukuri. Karena tanpa kesehatan seseorang tidak akan bisa menikmati kehidupannya dengan baik. Kemudian kapan seseorang itu dikatakan sehat? Nah, di antaranya seperti yang Ibu Fani tadi tanyakan,
itu ada orang yang merasakan kelainan di dalam tubuhnya yang sebelum-sebelum itu tidak dirasakan. Contoh, dulu ketika dia jogging tidak ada sesak nafas. Sekarang ni sudah agak sesak nafas. Tapi dia tidak ada asma. Sudah diperiksa jantung, dokter bilang semua normal. Dan diperiksa pula penyakit-penyakit lain yang ada kaitan dengan sesak nafas, rabu basah kah atau masalah asam lambung kah, tidak ditemukan sama sekali. Dan hasil labor itu ketika dia ambil darah pun semua normal. Dan dia diberitahukan tidak ada mengalami sebarang kelainan di dalam tubuhnya. Artinya dia dinyatakan sehat. Tapi dia sendiri tidak merasakan dia sehat. Gitu. Jadi adakah ini bisa dikatakan kalau seseorang sudah menyatakan kita sehat atau hasil labor menyatakan kita sehat, adakah kita sudah boleh berpuas hati dengan keadaan ini? Apakah kita sudah bisa untuk bergembira ria karena kita dinyatakan sehat? Sebenarnya tidak. Jadi kapan seseorang itu sehat? Jadi kalau umumnya orang bilang sehat itu kapan? Ketika makan enak, tidur nyenyak, kemudian apa lagi? Keringat banyak. Jadi ini pendapat umum. Tetapi kita harus menyelidiki lebih jauh. Di sinilah pengobatan homeopati memainkan peranan. Jadi di dalam pengobatan homeopati yang saya geluti selama ini, kita itu dinyatakan sehat selama tidak ada keluhan. Selama kita tidak ada keluhan, itu dinyatakan sehat. Tidur jam 10 biasanya sudah pergi tidur dan mudah untuk tidur. Kemudian subuh mudah terbangun. Kemudian ketika bangun juga badan ringan. Mudah untuk dibawa bergerak. Kemudian melakukan aktivitas tanpa sebarang kendala. Jadi lah hari-hari yang dilalui tanpa sebarang keluhan. Makan enak. Apa-apa yang dilakukan bisa dilakukan dengan betul. Buang air besar tiap-tiap pagi ke kamar mandi dulu. Terdesak itu. Setelah habis buang air besar, BAB, itu plong. Jadi kalau badan itu sehat, sesudah berak pun, sesudah kencing pun, kita merasa plong, merasa ringan, merasa lega. Gitu. Jadi selama kita tidak ada keluhan, seseorang itu dikatakan sehat. Keluhan ni pula sebenarnya ada kesilapan juga. Orang bilang keluhan itu sakit saja. Capek-capek saja. Kemudian katakanlah pegal-pegal saja. Atau mungkin mata kabur. Itu keluhan. Atau mungkin telinga sudah tidak berapa mendengar. Itu keluhan. Atau makanan sudah tidak rasa enak. Itu keluhan juga. Jadi keluhan-keluhan ini sebenarnya meliputi fisik dan juga meliputi psikis. Contoh, perasaan tidak tentram, tidak tenang, gelisah, itu pun keluhan. Jadi keluhan bisa melibatkan fisik, bisa melibatkan psikis, bisa melibatkan rohani, jasmani, bisa melibatkan rohani. Ya seperti perasaan tidak tenang itu melibatkan rohani, enggak nampak, tetapi dirasakan. Gitu. Kemudian juga makan, makannya banyak, tapi enggak enak. Enggak nikmat gitu ya. Enggak nikmat, tidak bisa dinikmatinya makanan itu. Dia makan, tetapi tidak enak. Gitu. Ada orang makan, kadang-kadang lauknya enggak banyak, tapi sesudah makan itu dia puas. Betul. Jadi artinya orang bilang enaknya makan itu bukan karena lauknya. Betul. Gitu. Jadi berkait dengan keseluruhan. Artinya seseorang bisa dikatakan sehat, boleh dikatakan sehat selama tidak ada keluhan, baik keluhan-keluhan fisik ataupun keluhan-keluhan psikis. Semuanya tentram, tenang. Berjalan dengan baik seperti biasa. Tidak ada yang dikeluhkan. Kalau kita ketemu pun
waktu lebaran tanya, "Bagaimana sehat?" Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillahnya tu dengan penuh semangat. Iya. Ada juga kan kadang-kadang kita ketemu orang, Alhamdulillah, agak masam Alhamdulillahnya itu. Artinya dia ada keluhan. Jadi keluhan-keluhan ini seseorang itu yang merasakan. Kadang-kadang tidak nampak dari luar. Maka ketika seseorang ada keluhan, dia akan mencari tahu kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan. Dokter, pergi ke labor. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan, ketika dilakukan cek labor, hasilnya normal. Tensi normal, denyutan jantung bagus, kencing pun tidak ada mengandungi apa-apa. Dicek darah pun bagus. Kolesterol normal, gula normal, asam urat normal, tekanan darah normal, HB normal. Artinya semuanya yang ada hasil-hasil labor itu normal. Tetapi dia merasakan tidak normal. Ada keluhan gitu. Ada keluhan. Katakanlah seperti sesak nafas atau sakit dada. Dicek normal, jantung enggak ada masalah. Ini kadang-kadang dikatakan itu otot saja. Tetapi keluhan itu tidak hilang-hilang, bertambah malah gitu. Jadi kalau seseorang ada keluhan, tetapi hasil labor dan hasil pemeriksaan menyatakan dia sehat, yang harus diambil kira ialah yang kita rasakan. Karena apa? Karena yang dirasakan oleh seseorang itu ialah bahasa tubuh. Tubuh kita ni dia tidak bisa ngomong. Dia ngomong kepada kita melalui perasaan sakit, perasaan nyeri, perasaan tidak enak, gatal, pedih, sakit, berdenyut-denyut. Dia berkomunikasi dengan kita dengan bahasa-bahasa isyarat seperti itu. Jadi bahasa tubuh kita itu harus kita tanggapi dengan secara betul. Contoh sakit kepala. Jadi harus diketahui sakit kepala itu kenapa. Kayak tadi ada pasien datang pada sakit kepala. Itu kisah kemarin. Sakit kepala sejak kapan? Katanya dia pernah kecelakaan, kena kepala itu bengkak sebesar mangkuk. Ketika dia pergi ke dokter dan pecah darah itu, katanya tidak dibersihkan di dalam itu. Yang dibersihkan hanya darah-darah yang di luar. Setahun kemudian dia sakit kepala. Itu. Jadi ketika dia mengadukan sakit kepala, karena kepala itu pernah terbentur sebab jatuh, itu artinya kecelakaan itu bisa menyebabkan dia sakit kepala. Jadi dalam pengobatan homeopati, itu penyebab-penyebab penyakit itu harus ditelusuri dengan betul. Dan harus pengobatan itu, kesembuhan itu berawal daripada sebab kepada penyakit tersebut. Jadi kalau sebab jatuh, itu harus jatuhnya yang dibetulkan dulu. Maka penyakit itu sembuh total. 2 hari yang lalu datang dari Pekanbaru, dari Bangkinang ke klinik saya. Itu ibu tu dah 17 tahun sakit kepala sebelah kiri. Sudah 17 tahun. Bayangkan 17 tahun sakit kepala yang kadang-kadang enggak bisa tidur. Itu diberikan obat penahan sakit sampai dia sudah kena mah kronis. Karena kebanyakan terlalu banyak memakan obat penahan sakit tadi. Jadi bukannya menambah baikkan keadaan. Akhirnya dia datang, setelah saya selidiki, rupanya satu ibu ni ada sakit mah. Ada asam lambung. Kemudian sering mimpi-mimpi buruk. Mimpi yang tak betul. Mimpi makan, orang kasih makan tak apa-apa, minuman tak apa-apa. Gitu. Jadi sejak itulah dia sakit kepala yang tidak berhenti-henti. Jadi daripada apa yang saya konsultasikan ke ibu ni, dia konsultasikan kepada saya bertanya macam-macam, akhirnya saya mendapat kesimpulan bahawa sakitnya ini ada faktor lain yang kita sebut dengan faktor gangguan makhluk halus. Jadi pengobatannya bagaimana? Saya bekamkan kepalanya, sambil tu saya ruqyahkan. Jadi kita buatkan bekam ruqyah. Jadi penyakit-penyakit harus diobati mengikut penyebabnya. Jadi simptomnya, keluhannya bermacam-macam. Kadang-kadang keluhannya sama, bisa-bisa penyebabnya lain. Kayak ibu yang
kemarin datang yang sakit kepala yang pernah bengkak itu kita berikan obat untuk kesembuhannya itu harus obat jatuh. Karena berawal daripada itu, karena sarafnya sudah terganggu, kena bengkak tersebut, pembuluh darah sudah terganggu, maka dari sanalah datang penyakit dia. Kalau hanya penahan sakit yang kita berikan, dia tidak akan sembuh-sembuh. Maka harus ditelusuri dengan betul apa keluhannya, apa penyebab keluhannya. Jadi di dalam pengobatan homeopati, seseorang yang datang berobat itu harus ditanyakan bermacam-macam pertanyaan untuk menentukan penyakitnya ini berawal dari mana, dan bagaimana penyelesaiannya. Itu karena obat-obat homeopati ini itu diselidiki kepada orang sehat, maka ketika kita memberikan obat kepada orang itu harus dengan teliti, harus jelas, harus pasti. Karena untuk demam saja obatnya tidak sama. Untuk tensi tinggi, katakanlah, karena kita ingin menghilangkan keluhan-keluhan. Ada orang yang tensinya tinggi, keluhannya kalau tensinya itu tinggi apa? Dia berat di kuduk. Itu diberikan obat yang berbeda. Ada juga orang yang ketika tensinya tinggi, dia pusing, obatnya juga lain. Ketika seseorang yang lain datang, dengan tensi yang tinggi, dia sakit kepala berdenyut-denyut, obatnya juga berbeda. Jadi 3 orang yang sama-sama penyakit tekanan darah tinggi datang ke kita, belum tentu obatnya sama. Karena kita harus memberikan obat sesuai dengan keluhan-keluhan yang ada. Maka barulah penyakit tersebut sembuh. Jadi dalam pengobatan homeopati dia spesifik. Dia spesifik, dia harus untuk orang tersebut. Jadi dalam pengobatan homeopati yang kita obati, yang kita berikan obat itu ialah tubuh seseorang yang sehat itu. Tubuh seseorang yang sakit. Bukan kita memberikan obat atas nama penyakit. Kemudian berbalik kepada pertanyaan Ibu Fani tadi, bagaimana keadaan ini bisa berlaku? Yang pertama, satu, alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan itu dia selalu percanggih tiap-tiap tahun. Betul. Jadi artinya alat itu tidak sempurna, ada kelemahan-kelemahannya. Jadi tidak semua terdeteksi begitu. Jadi yang terdeteksi yang besar-besar, yang nampak katakanlah tulang patah, atau mungkin tulang retak, atau ada ketumbuhan, itu nampak. Tapi yang halus-halus yang melibatkan saraf tadi, itu kadang tidak nampak. Pada awalnya tidak nampak gitu. Itu salah satu sebabnya. Kemudian yang kedua, karena di dalam pengobatan ini, penyebab-penyebab penyakit itu harus kita teliti lebih serius. Ketika kita membahas tentang bagaimana bekam menyembuhkan penyakit, itu penyakit itu rupanya disebabkan oleh toksin. Toksin itu darah-darah yang sudah kotor, yang sudah banyak di dalam tubuh manusia. Jadi darah kotor ini kalau bentuk dari luar ketika di-scan, di ronsen, di ultrasound itu, dia sama saja nampaknya dengan darah biasa. Sudah keluar baru nampak ini hitam, ini merah, ini dia kental, ini cair, kan gitu. Tetapi ketika di dalam tubuh seseorang nampak kayak gitu aja. Jadi tidak nampak dengan jelas. Maka ketika dicek itu tak nampak apa-apa. Karena yang menjadikan penyakit itu ialah darah kotor. Yang kalau kita bekam dia akan keluar kental-kental itu. Kemudian dicek juga darah. Ketika kita pergi ke labor, darah yang diperiksa itu ialah darah bersih. Diambil di dalam pembuluh darah. Iya benar. Kan? Diambil darahnya keluar, dicek di labor. Diperiksa, nggak ada ketemu apa-apa penyakit. Karena tadi yang menyebabkan penyakit ialah darah kotor yang sudah banyak di dalam tisu atau bahasa kitanya jaringan. Di dalam jaringan, dalam otot, dia sudah banyak di situ, tidak bisa bergerak lagi. Itu yang menjadikannya sakit. Ketika dia ambil darah bersih di dalam pembuluh darah untuk diperiksa, makanya tidak ketemu. Jadi tidak ada sinkronnya gitu. Itu salah satu juga sebab kenapa tidak diketemukan. Yang seterusnya, kebiasaannya
gangguan-gangguan yang ada itu contoh katakanlah sumbatan sakit dada, sumbatan di pembuluh darah jantung. Itu bisa dideteksi biasanya bila sampai satu tahap tertentu. Persentasenya itu sudah agak tinggi. Tapi kalau masih awal-awal, dia masih seperti biasa, nggak begitu nampak gitu. Nah, itu di antara sebab-sebabnya. Jadi kalau ketemu yang begini, kita ada keluhan, diperiksa hasilnya normal, sehat. Jadi yang diambil kira ialah yang kita rasakan. Dan kita harus menghilangkan keluhan-keluhan tersebut. Nah, jadi di pusat pengobatan